Halo semuanya, Senin 21 April muncul Epic National Guardian menghadirkan para defender yaitu Nesta Ariel Ford, Hugo Lloris, dan Caceres Fortress. Caceres kawan-kawan, Caceres. Mari kita bahas mulai dari statistik hingga rekomendasi gacha atau tidak, dimulai dari Nesta Italia. Ariel Ford atau benteng udara. Sebelumnya Ariel Ford atau benteng udara adalah satu dari 11 skill spesial yang melekat di pemain unggulan seperti Epic atau Showtime. Guna Ariel Ford ini adalah meningkatkan dominasi duel udara pemain tersebut lebih efektif untuk duel udara di area penalti. Menurut aku skill ini masuk dalam tier B walaupun dia selalu aktif ya, tapi dia terbatas hanya efektif di kotak penalti. Sebagai perbandingan tier S-nya itu berisi Blitzkrieg, Visionary Pass, dan Edge Crossing. Dan saat ini yang aku kenal ada 5 pemain ya yang punya Ariel Ford. 3 pemain pertama yaitu Van Dijk, Jonathan Tah, dan Ruben Dias. Yang kemarin juga ada Araujo dan yang terbaru Nesta Italia. Dan mari kita bandingkan 5 pemain tersebut. Pertama, aspek lompatan. Nesta punya lompatan yang kurang lebih setara dengan pemain-pemain lain ya yang punya skill Ariel Ford juga, nggak jauh beda di kisaran 93. Kontak fisiknya Nesta juga menempati urutan keempat, yang paling kecil adalah Araujo 90, lalu Nesta, dan yang paling tinggi justru Jonathan Tah 98. Dari aspek sundulan di sini Nesta agak tertinggal, dia cuma punya rating sundulan di angka 80, sementara pemain lainnya seperti Jonathan Tah dan Van Dijk ada di angka 86 sampai 87, bahkan Ruben Dias pun masih lebih tinggi sedikit 82. Jadi kalau bicara soal kemampuan heading, Nesta berada di rank 4. Kemampuan bertahan secara statistik Nesta punya 2 poin kuat ya. Yang pertama kesadaran bertahan dan tackle. Dengan rating di atas 100, tapi ya semua pemain di daftar ini juga punya statistik bertahan di atas 100. Jadi tidak terlalu berbeda dari yang lain. Lanjut ke bagian yang sedikit membanggakan dari Nesta. Yang pertama umpan rendah, walaupun nilainya hanya kuning alias biasa saja ya, tapi jadi yang paling baik dibandingkan 4 lainnya. Selain itu ada juga kecepatan, juga patut dicatat ya. 87 lebih cepat dari Jonathan Tah, Van Dijk, dan Ruben Dias, bahkan akselerasinya di angka 79 yang cukup oke. Kalau kita urutkan dari sisi kecepatan, yang pertama Araujo, lanjut Nesta, lanjut yang lain. Jadi Nesta nomor 2. Dari keseluruhan aspek itu kita bisa lihat efektivitas skill Ariel Ford seorang Nesta. Kalau disusun rankingnya, defender Ariel Ford terbaik di 5 nama ini berdasarkan tinggi badan, lompatan, dan heading menurut aku. Yang pertama Jonathan Tah, yang kedua Virgil van Dijk, yang ketiga Ronald Araujo, yang keempat Nesta, yang kelima Ruben Dias. Jadi walaupun Nesta punya nama besar, kalau bicara performa dan statistik di eFootball, dia bukan pilihan utama untuk urusan Ariel Ford, tapi tetap ada nilai plusnya di kecepatan dan build up play. Yang kedua, Hugo Lloris. Kita bandingkan dengan kiper Epic lainnya ya. Dari sisi goalkeeper awareness, Hugo Lloris punya rating 98 yang tergolong lumayan tinggi, bahkan lebih baik dari Victor Baia yang hanya di angka 95. Goalkeeper catching atau kemampuan menangkap bola, di sini Lloris berada di angka 93 ya. Ini tergolong baik karena yang lain juga sama. Sebagai perbandingan, Peter Cech 94, Iker Casillas 93, Buffon yang paling tinggi bahkan hanya 95. Menariknya, ketika kita lihat aspek goalkeeper parrying atau kemampuan menepis bola ya, Hugo Lloris justru lebih unggul. Ratingnya ada di 95, sedangkan kiper top lainnya seperti Buffon, Casillas, dan Cech itu hanya 91. Yang artinya Hugo Lloris tipikal kiper yang lebih efektif menepis bola ke arah yang aman dibanding mencoba menangkapnya langsung. Dari sisi refleks, Lloris bukan yang terbaik meskipun tetap solid, dan untuk goalkeeper reach, kemampuan menjangkau bola di posisi sulit, Lloris di angka 93, sedikit di bawah kiper seperti Oliver Kahn 96, Dida 95, Cech 95, dan Casillas 94. Bedanya tipis, jadi dari sisi reach, Lloris juga masih bisa bersaing. Tapi ada satu catatan penting yang mungkin sering luput dari kita ya, yaitu kemampuan lompatannya. Lloris hanya punya jam 71 yang artinya sangat rendah dibandingkan kiper Epic lainnya. Kiper-kiper seperti Kahn, Dida, Buffon, Casillas, bahkan Baia punya kemampuan lompatan hijau di atas 80-an. Itu artinya Lloris agak kesulitan ya nanti akan mengatasi bola-bola atas. Tapi kalau soal bola bawah, dia masih cukup bisa diandalkan, terutama karena gaya mainnya yang lebih sering menepis ya, bukan menangkap. Jadi secara keseluruhan Lloris punya kemampuan yang cukup baik sebetulnya sebagai goalkeeper, tapi kelebihannya bukan di aspek menangkap bola atau lompat tinggi, melainkan refleks dan kemampuan menepis yang bisa jadi penentu di situasi-situasi kritis. Yang ketiga terakhir, Caceres. Kita bandingkan dengan wingback yang sama-sama punya Fortress, nama-nama besar saudara-saudara Zanetti, Maldini, dan Thuram. Caceres kawan-kawan. Dibanding dengan 3 back Epic tersebut, Caceres hanya menang physical contact. Sisanya
11-12 cenderung lebih rendah. Bahkan sebagai back sayap menyerang, kemampuan lofted pass-nya sangat kurang. Bahkan terhitung sangat buruk di angka 61. Lofted pass itu adalah kemampuan pemain dalam melakukan umpan lambung, semacam crossing atau bola-bola jauh yang biasanya digunakan untuk membangun serangan dari sisi sayap. Dan sayangnya di aspek ini Caceres cukup lemah ya. Padahal sebagai offensive wingback, ini salah satu skill penting supaya dia bisa membantu serangan lewat crossing. Dan kesimpulannya dari 3 pemain ini, kalau di ranking, yang pertama Nesta, yang kedua Loris, yang ketiga Caceres. Secara keseluruhan event Epic kali ini tidak direkomendasikan ya kalau menurut aku. Skip aja dulu nggak apa-apa karena mereka bukan yang terbaik di posisinya. Kita sudah cek tadi. Mungkin seperti itu teman-teman gambarannya. Mari kita diskusi di kolom komentar. Bila ada beda pendapat dengan aku silahkan mari kita diskusi. Nanti aku balas satu-satu. Terima kasih semuanya.